Hari ini kita akan menyelami sebuah perusahaan yang namanya pasti sudah sering Anda dengar. Gajah Tunggal, produsen ban terbesar di Indonesia. Tapi, dari kacamata seorang investor, perusahaan ini dengan kode saham GJTL bukan sekedar produsen ban. Ini adalah sebuah studi kasus yang sangat menarik. Mari kita bedah bersama. Nah, sebagai investor, hal pertama yang harusnya langsung menyalakan radar Anda adalah ini. Ada perusahaan pemimpin pasar, tapi harga sahamnya seolah-olah sedang ada masalah besar. Pertanyaannya, apakah pasar tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Atau ini justru sebuah kesempatan emas yang sedang diskon besar-besaran? Yuk kita cari jawabannya. Sebelum kita jauh melangkah, kita harus kenal dulu siapa GJTL ini. Mereka bukan pemain baru loh, sudah berdiri sejak 1951 dan jadi produsen ban terintegrasi terbesar se-Asia Tenggara. Artinya mereka punya kontrol penuh dari bahan mentah sampai jadi ban. Skala bisnis segini besar inilah yang bikin valuasi murahnya jadi makin aneh dan menarik untuk didalami. Oke, sekarang mari kita buka kap mesinnya dan lihat bagian keuangannya. Ada satu manuver strategis yang mereka lakukan yang bisa dibilang mengubah segalanya. Ini adalah kunci untuk memahami potensi GJTL ke depan. Jadi, gini, selama bertahun-tahun ada satu penyakit kronis di laporan keuangan GJTL, utang dalam dolar Amerika. Anda bisa bayangkan, setiap kali rupiah melemah terhadap dolar, utang mereka otomatis membengkak dalam rupiah. Ini bikin laba mereka jadi nggak stabil dan sulit diprediksi. Dan ini dia solusinya. Lihat perubahan fundamental di sini. Di akhir 2024, mereka berhasil melakukan refinancing. Utang dolar yang berisiko itu mereka ganti semua jadi utang dalam rupiah. Ini bukan cuma utak-atik kecil, ini adalah sebuah game changer. Risiko kurs yang tadinya jadi hantu, sekarang hilang sama sekali. Efeknya langsung terasa. Pondasi keuangan perusahaan jadi jauh lebih kokoh. Mereka berhasil mencabut sumber masalah utama yang selama ini menghambat performa perusahaan. Ini bukti nyata kalau manajemen serius membereskan masalah fundamentalnya. Oke, masalah utang falas sudah beres. Fondasi keuangan sudah kuat. Logikanya, bisnis intinya seharusnya bisa berlari kencang kan? Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih kompleks dan menantang. Kalau kita lihat kinerja setahun penuh 2024, sekilas semuanya kelihatan bagus. Pendapatannya naik solid, berhasil tembus 18 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa permintaan ban mereka di pasar itu masih sangat kuat. Orang-orang tetap butuh dan beli produk mereka. Tapi, disinilah letak masalahnya. Lihat baik-baik, pendapatan tumbuh lebih dari 6%. Tapi laba bersihnya nyaris nggak gerak. Cuma naik di bawah 1%. Sebagai investor yang kritis, kita harus langsung bertanya, loh, kemana larinya pertumbuhan pendapatan itu? Jawabannya ada di sini, margin keuntungan mereka tergerus. Biaya bahan baku seperti karet dan minyak naik, di saat yang sama persaingan dari produsen lain makin ketat. Jadi, ibaratnya mereka berhasil jualan lebih banyak, tapi untung dari setiap ban yang terjual jadi makin tipis. Ini pertarungan klasik di dunia bisnis. Setelah kita paham kondisi keuangannya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik buat seorang value investor. Valuasi. Sebenarnya, seberapa murah sih harga perusahaan ini di mata pasar? Inilah momen ahanya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Pendapatan GJTL itu hampir sama besarnya dengan kompetitornya, AUT. Tapi, lihat kapitalisasi pasarnya. Nilai GJTL di bursa nggak sampai sepertiga dari AUT. Ini sebuah anomali yang sangat besar. Kenapa pasar menghargai 20 perusahaan dengan omset mirip dengan nilai yang begitu jomplang? Rasio PE di angka 3,67 kali ini artinya murah banget. Bukan cuma dibanding kompetitor, tapi juga dibanding rata-rata pasar saham yang seringkali di atas 15 kali. Sederhananya, untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan GJTL, pasar hanya menghargainya sebesar Rp3,67. Murah sekali. Nah, ini mungkin lebih gila lagi. Rasio harga terhadap nilai buku 0,36 kali. Artinya apa? Anda sebagai investor seolah-olah bisa membeli aset bersih perusahaan, pabriknya, mesinnya, tanahnya, hanya dengan membayar 36 sen untuk setiap $1 nilainya. Pasar memberikan diskon lebih dari 60% untuk aset real perusahaan ini. Berbagai analisis tentang nilai wajarnya pun menunjukkan ada potensi kenaikan yang lumayan. Bahkan dengan model valuasi DCF yang cukup umum, target harganya masih menunjukkan potensi upside lebih dari 50%. Ini sinyal kuat bahwa harga saat ini mungkin memang terlalu rendah. Oke, kita tahu ini murah. Tapi investor yang cerdas tidak berhenti di situ.
Kita harus selalu bertanya, oke, apa yang bisa membuat ini jadi lebih buruk dan apa yang bisa jadi pemicu kenaikannya? Mari kita lihat dua sisi mata uang ini. Dari sisi resiko, kita harus realistis. Harga bahan baku seperti karet dan minyak itu naik turun dan di luar kendali perusahaan. Persaingan, terutama dari pemain baru asal Tiongkok, itu nyata dan sangat ketat. Belum lagi kalau ada perlambatan ekonomi. Ini semua adalah faktor yang bisa terus menekan keuntungan mereka. Tapi di sisi lain, amunisi untuk naiknya juga banyak. Mereka sedang ekspansi pabrik ban truk besar-besaran untuk menangkap pasar logistik yang terus tumbuh. Mereka juga sudah siap masuk ke pasar mobil listrik. Dan jangan lupa, ada efek Lo Keng Hong. Kepercayaan seorang investor kawakan yang punya porsi saham signifikan bisa jadi pemicu positif tersendiri. Jadi, kita sudah bongkar mesin keuangannya, kita sudah lihat performa bisnisnya, kita juga sudah menimbang risiko dan potensinya. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kita tarik sebagai seorang investor? Kalau kita rangkum, inilah tesis investasinya. Pertama, masalah utamanya sudah beres. Kedua, harganya jelas-jelas murah. Ketiga, ada pendorong pertumbuhan yang nyata di masa depan. Dan keempat, semua ini dibungkus dalam valuasi rendah yang memberikan apa yang disebut oleh Benjamin Graham sebagai margin of safety atau margin keamanan yang lebar. Melihat situasi seperti GGTL ini, di mana ada diskon besar tapi mungkin butuh waktu agar ceritanya diapresiasi pasar, mengingatkan kita pada kutipan klasik dari Warren Buffett. Pasar saham adalah alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar ke orang yang sabar. Kesabaran bisa jadi adalah kuncinya di sini. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada Anda, sang investor. Setelah melihat semua data ini, diskonnya yang dalam, perbaikannya yang nyata, tapi juga risikonya yang jelas, apakah GJTL ini sebuah permata terpendam yang diabaikan pasar, atau justru sebuah value trap? Hanya dengan analisis mendalam, Anda bisa menemukan jawabannya sendiri.